Halo teman-teman YouTube, kembali lagi di channel Faristia Farhan. Video kali ini aku mau ajak kalian untuk intip penginapan yang ada di daerah Bogor. Nah ini tuh kita lagi ke arah penginapannya, sebentar lagi nyampe. Penginapannya tuh sekitar ada di daerah Puncak Bogor gitu teman-teman. Nah sekarang kita udah sampai, ini dia tempatnya. Nama tempatnya tuh Aries Biru Hotel. Kira-kira teman-teman semua ada yang pernah nginep di sini nggak? Soalnya ternyata meskipun ini tuh hotel lama, tapi penggemarnya tuh masih banyak loh teman-teman. Dan hotelnya tuh terawat banget ya. Selain itu penginapan di sini tuh luas ya teman-teman ya, bisa dilihat. Ini aku aja pakai motor tuh udah belok ke sana belok ke sini gitu ya, karena saking luasnya. Nah sebelum ke kamarnya ikutin aku untuk ke area lobbynya dulu ya. Sekalian aku mau reservasi nih di sini. Untuk area lobbynya modern ya teman-teman ya. Wah ini tuh bersih dan nyaman banget lobbynya. Kita juga udah langsung disambut sama mbak-mbak resepsionis yang ada di sini yang super ramah, humble, dan mereka tuh informatif banget ya. Dari mulai ngasih tahu kamar apa aja yang ready hari ini dan kamar tipe-tipe kamarnya kita dijelasin ya secara detail sama mereka. Atau mungkin kalau kalian udah pesen by aplikasi ya itu lebih gampang banget nih. Jadi nanti kita tinggal tunggu aja kamarnya ready. Kalau udah ready nanti kita dikasih kuncinya sama staff yang ada di sini. Tapi kalau kalian kayak aku belum order by aplikasi, jadi bisa langsung aja ke resepsionis untuk kita tanyain ke staffnya dan nanti kita akan dibimbing tuh sampai ke pembayarannya pun mereka arahin gitu teman-teman. Kalau transaksinya sudah selesai, nah kita bisa tunggu nanti di area lobby ini karena area lobbynya juga nyaman banget ya untuk kita dipakai nunggu. Atau mau sambil jalan-jalan lihat penginapannya juga boleh banget ya. Karena area dari penginapan ini tuh cukup luas ya teman-teman ya, dan nggak bikin boring karena di setiap sudut tuh ada kayak mini playground gitu yang bisa kita pakai ya, bisa kita gunakan. Jadi anak-anak dan orang tua tuh nggak bosen gitu loh teman-teman ya. Dan untuk area parkir di sini tuh disediakan ya untuk mobil, untuk motor. Selain di tempat ini juga ada di tempat yang lain gitu ya, tergantung kita ambil pilahnya yang mana. Nah kalau aku ambil tipe penginapan yang ini nih teman-teman, yang include sama si kolam renangnya, deket lah ke kolam renang ya. Tapi kalau kalian order tipe penginapan yang manapun bisa kok akses ke kolam renang ini. Ini tuh untuk bersama, cuman aku pengen yang deket kolam renang banget. Biar kalau buka pintu tuh langsung view-nya tuh cantik gitu loh ya teman-teman. Nah sekarang aku mau ajak kalian untuk kita room tour ya. Kita lihat dalamannya itu seperti apa sih. Nah untuk kamarnya tuh kayak gini teman-teman, luas ya ternyata loh. Ini tuh luas banget untuk kamarnya ya. Dan aku pilih kamar yang kasurnya tuh 2 karena kita bertiga ya. Aku datang sama suami dan anak aku. Jadi tuh enak tidur tuh nyenyak teman-teman, gak desek-desekan. Karena apa? Karena si kasurnya itu sudah terpisah bersama anak gitu. Selain itu kamar ini juga sudah dilengkapi dengan meja ya yang seperti ini, dan di samping mejanya itu udah ada TV ya. Terus ada meja untuk penyimpanan. Nah sekarang untuk area kamar mandinya seperti ini teman-teman. Untuk keramiknya kayak ala-ala batu alam gitu. Dan di sini tuh udah pakai water heater ya. Jadi meskipun di puncak kita kalau mandi tuh anget gitu. Area basah dan area keringnya juga terpisah ya. Sudah dilengkapi dengan wastafel. Terus ada kacanya juga. Udah disediakan handuk dan perlengkapan mandinya juga disediakan ya di sini. Jadi tinggal bawa diri aja sama salin gitu ya. Nah lanjut, ini untuk kasurnya ya teman-teman ya. Kasurnya dan area kamarnya tuh empuk banget, dan aku memilih kamar ini tuh bener-bener keluar tuh langsung ngelihat pemandangan yang indah banget kayak gini. Nah ini untuk si playgroundnya ya teman-teman ya. Ini tuh di depan banget juga, di depan banget kamar aku tuh. Itu tuh kan villa aku yang sebelah sana. Nah ini tuh di depannya juga. Jadi enak nih teman-teman, selain dekat ke kolam renang juga dekat ke tempat playground. Di sini anak-anak bisa main bola nih bareng sama ayahnya, atau mau naik ayunan, naik perosotan. Ada juga beberapa permainan yang lain yang bisa kita mainin. Jadi nggak boring gitu ya teman-teman ya, nginep di sini tuh seru banget sih. Jujur aku sama anak aku bener-bener menikmati liburan di sini ya, karena kita tuh nggak perlu kemana-mana nih teman-teman. Untuk kolam renangnya ada kolam renang anak dan kolam renang dewasa. Kalau kalian masih boring nih ya, di sini juga masih disediakan fasilitas yang lain kayak lapangan futsal ini ya teman-teman ya, bisa digunakan untuk bersama teman-teman nih. Kalau misalnya kalian datang ke sini bawa rombongan. Nah kalau yang ini tuh tipe kamar yang lain. Kalau ini tuh cocoknya buat berdua gitu teman-teman. Tapi aku nggak pilih di sini ya karena aku bawa anak. Jadi aku pilih di yang kamar yang tadi. Untuk harganya juga berbeda ya setiap tipe kamarnya. Nanti kalian tinggal cek aja di via aplikasi. Tapi untuk harganya affordable banget, nggak lebih dari 500.000 nih teman-teman. Di sini juga disediakan mini zoo nih teman-teman ya. Jadi ada peliharaan-peliharaan yang disimpan di sini. Jadi anak-anak tuh bisa main di sini. Selain berenang, main sama hewan juga seru banget nih di sini ya. Gimana nih teman-teman? Kalau ke Puncak Bogor jangan lupa nih untuk masukin list villa ini ke list kalian ya, karena murce banget dan sangat amat nyaman nih teman-teman. Sekarang aku mau ajak teman-teman nih untuk keliling lagi ke area depan ya sekarang. Karena bener teman-teman, ini tuh luas banget. Jadi nggak cukup kalau cuman sampai mini zoo
aja. Overall ya, sampai mini zoo aja ini udah sangat amat terkesan ya, apalagi nanti kita ke depan lagi. Ternyata nih teman-teman, di sini juga ada resto sekalian bisa dipakai untuk tempat breakfast kita nanti pagi. Jadi aku tuh order kamar yang udah include sama breakfast. Nah, jadi nanti sarapannya tuh di sini nih teman-teman. Ini tuh cafe dan restonya mereka. Di sini nggak cuma bisa sarapan, tapi kalian juga bisa order ya menu kalau misalnya baru nyampe siang-siang mau order, atau misalnya malam malas kemana-mana, kalian bisa banget nih untuk order di resto ini aja. Untuk keadaan restonya seperti ini ya, nyaman, bersih, dan juga ala-ala kayu kayak gini, nyaman banget ya. Makanannya beragam ya teman-teman ya, jadi nggak cuman makanan berat, makanan ringan. Di sini juga ada es krim nih yang bisa kalian order langsung. Untuk ordernya aku sih langsung datang ke area dekat dapur ya, jadi nanti staffnya itu keluar untuk menanyakan kita mau order apa. Jadi nanti kita tinggal order menu yang kita pengen. Nah, ini tuh ada TV sama speaker-speaker gitu ya. Kayaknya ini bisa dipakai buat kalau misalnya kalian kesini bawa rombongan atau mau karaokean gitu ya. Dan ada meja biliar juga yang bisa kita gunain ya. Kalian tinggal tanya aja ke pihak restonya untuk penggunaan fasilitas yang ada di resto ini. Nah, aku tuh record ini tuh masih pagi banget nih teman-teman. Jadi restonya tuh dalam keadaan baru buka. Tapi kemarin malam ya sama sore tuh resto ini tuh penuh loh teman-teman. Gak cuman penuh sama yang nginep di sini, tapi orang luar juga mereka sering untuk order ke cafe ini. Kalau untuk menu sarapannya aku dikasih nasi goreng pakai telur, pakai ayam ya. Itu juga udah enak banget loh teman-teman. Sekalian nih pagi-pagi kalau mau jogging juga bisa di sini nih ya. Ini ada track jogging di sini teman-teman. Jadi kalian bener-bener bisa melakukan aktivitas, banyak aktivitas ya di sini ya. Dari mulai olahraga, dari mulai jogging, renang, terus ada mini zoo ya, anak-anak suka. Lalu tadi ada resto buat kita nongkrong-nongkrong cantik. Kayaknya penginapan ini tuh memang didesain khusus untuk family friendly banget ya. Bener gak sih teman-teman? Belum cukup sampai di situ. Di sini juga ada kayak eco green gitu ya. Mereka punya taman strawberry yang mereka kelola sendiri ya. Tuh ini tuh ada beberapa yang bisa dipanen ya. Buahnya tuh kelihatan dari luar. Tapi aku sih nggak tahu ya ini dibuka untuk pengunjung atau enggak. Karena ini masih pagi jadi aku nggak tanya-tanya juga sih. Gimana teman-teman? Setelah aku ajakin kalian keliling seluruh penginapan ini, luas banget gak menurut kalian? Luas banget ya. Kalian nggak usah takut takut cuman sendirian, nggak usah. Karena ternyata penginapan ini tuh selalu penuh loh teman-teman. Peminatnya banyak sekali. Aku juga kayak ternyata peminatnya banyak sekali ya. Selama aku nginep di sini tuh kamar sebelah aku itu selalu terisi. Belum lagi kamar-kamar yang lain juga selalu terisi. Jadi kalau kata orang Sunda mah haneuten gitu ya teman-teman. Jadi nggak usah yang takut, takut sendirian, nggak usah. Karena ternyata penginapan ini tuh favoritnya masyarakat. Entah itu dari orang jauh atau orang dekat. Kayaknya mereka seneng berlibur ke sini bawa anak-anak ya. Karena selain harganya murah, juga fasilitasnya banyak. Jadi kesini tuh check in udah nggak usah kemana-mana lagi, diem aja di sini. Aku juga di sini 2 malam teman-teman, dan rasanya tuh nggak cukup. Aku masih pengen nambah, tapi karena liburannya udah beres, jadi ya udahlah kita check out. Di sini juga ada musola bersama ya teman-teman, cuman nggak aku record waktu kemarin. Terus ada beberapa kolam ikan, dan ternyata di sini tuh menyediakan villa-villa untuk rombongan gitu loh teman-teman. Jadi kalian kalau kesini tanyain aja ke pihak resepsionis kalau untuk rombongan di villa mana, karena memang tempatnya bukan di sini tapi deket dari sini. Ya segitu dulu aja teman-teman ya untuk jalan-jalan villa kali ini. Gimana, puas nggak teman-teman? Aku ajakin keliling kesana kemari ya. Aku sih berharap villa ini tuh selalu terawat ya teman-teman. Ya ini untuk pengelolanya ya. Semoga villa ini tuh selalu terawat ya. Karena kalau aku ke Puncak Bogor lagi, aku pengen balik lagi ke sini. Harganya tuh di bawah 500.000 teman-teman ya. Jadi aduh murah deh pokoknya ya untuk sekelas penginapan yang luas dan kamarnya nyaman, fasilitasnya enak ya, makanannya juga mantap. Semoga villa ini semakin berkembang, semakin banyak yang tahu. Makanya aku bikin video karena ada ya villa kayak gini di Puncak Bogor. Dan ternyata penginapan ini tuh deket banget ke tempat-tempat wisata yang ada di Puncak Bogor loh teman-teman. Ke tempat wisata deket, ke tempat kuliner juga deket. Aduh nyaman banget ya nginep di sini. Oke teman-teman, segitu aja video aku hari ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe biar aku semangat terus nih teman-teman buat upgrade resolusi 2026 tuh. Aku pengen upgrade video aku semakin bagus ya, dan semakin rajin untuk uploadnya. Oke, thank you teman-teman. Semoga suka dengan videonya. Terima kasih udah nggak skip. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe lagi. Bye bye.